isinya harus 50%. Ah. Dari misalnya penumpang 5 harus 3 gitu. Oke, oke, memang oke. harus kita ikuti aturan itu kan. Kalau biasanya sehari dulu Pak ya sebelum pandemi bisa berapa mobil sekali berangkat dalam satu hari Pak? Kalau satu hari dulu bisa 15 mobil. 15 mobil. Satu hari. Sekarang paling 10 mobil. Tapi dulu 15 mobil juga full Pak ya. Iya. Kalau sekarang 10 terbatas. Terbatas. Hai, balik lagi dengan Artis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama saya Vano. Dan kali ini saya saat ini sedang berada di Yosi Mandiri Travel, lokasinya di Flyover Simpang Polda ya, bener ya Pak ya? Jadi kali ini kita bakal ngobrol tentang dunia bisnis travel khususnya. Ini sesuatu yang sangat menarik karena ya kita tahu pandemi sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Dan tentu saja bisa dikatakan travel merupakan salah satu jenis usaha atau bisnis yang ya sedikit banyak sudah pasti terpengaruh. Dan kali ini kita bakal bahas seperti apa kira-kira perkembangan bisnis dunia travel saat ini di tengah pembatasan, mulai dari kita tahu ada PSBB, ya, terus kita juga ada PPKM dari level 1 sampai 4, dan bahkan saat syuting ini berjalan kita sedang menantikan apakah PPKM akan diperpanjang atau seperti apa. Namun kita juga bakal tetap menghadapi pandemi dengan optimis, dan saya nggak akan sendiri tentu kali ini. Saya akan ngobrol, dan siapa teman ngobrol saya kali ini? Tetap saksikan Artis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos setelah yang dua ini. Hai, balik lagi dengan Artis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama saya Vano, dan juga ada bersama saya siapa izin Pak? Pak Jeffrey selaku pemilik dari Yosi Mandiri Travel. Iya. Pak, benar Pak ya? Benar. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Iya. Walaupun lagi masa pandemi tetap optimis intinya Pak ya? Tetap harus. Jadi Pak, kalau kayaknya langsung to the point kali Pak. Iya, enggak apa-apa. Pak, gini kita tahu Pak ya, di masa seperti ini kan, ya kita ngomong setahun yang belakang kemarin deh. Iya. Bisa dikatakan usaha perjalanan Pak ya, khususnya travel ini kan salah satu yang terpengaruh Pak, benar, pandemi. Benar. Nah kalau boleh tahu Pak, terpengaruhnya itu dampaknya terjadi pengurangan berarti Pak? Pasti. Kalau ngomongin persentase berapa persen? Mungkin 30-20% lah, 30 sampai 20%. Tapi tetap ada orang yang mau tetap, Pak, karena memang kalau pesawat kan orang ada syarat-syarat yang tertentu. Betul. Kalau travel kan tidak begitu ketatnya kan perjalanannya. Ya, kalau kayak penerbangan kan biasanya kalau kayak sekarang Pak ya butuh PCR, butuh swab. Iya, benar. Nah Pak, sebelum kita lanjut lagi, ini kalau Yosi Mandiri Travel ini dari kapan Pak bukanya Pak? Bisnis travel Bapak Jeffrey ini mulai dari kapan Pak? Lebih kurang 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, memang dari nol. Dari nol? Iya. Dari penumpang enggak ada, sekarang mulai goyang. Alhamdulillah walaupun pandemi kita jalan terus. Masih tetap bertahan Pak ya. Karena kan ya semua ini masalah semua orang lah Pak ya, pandemi ini. Iya. Bukan cuma nggak ngomongin yang besar kecil, kayaknya semua kena dampak Pak ya. Jadi 10 tahun udah jalanin dunia travel ini, mungkin masa ini yang paling berat Pak ya. Iya. Karena diatur pemerintah kan, kalau isinya harus 50%. Dari misalnya penumpang 5 harus 3 gitu. Oke. Memang harus kita ikuti aturan itu kan. Kalau biasanya sehari dulu Pak ya sebelum pandemi bisa berapa mobil sekali berangkat dalam satu hari Pak? Kalau satu hari dulu bisa 15 mobil. 15 mobil. Satu hari. Sekarang paling 10 mobil. Tapi dulu 15 mobil juga full Pak ya. Iya. Kalau sekarang 10 terbatas. Nah, kalau trayek ngelayani dari mana sampai mana Pak? Trayeknya Palembang, Jambi, Jambi Pekanbaru, Jambi Palembang, Jambi Padang, Palembang, Jambi Bukit Tinggi, Palembang, Lampung. Ya? Yang paling jauh berarti ke Padang Pak ya? Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru. Itu kalau satu orang kena tarifnya berapa Pak? Kalau untuk Palembang Pekanbaru itu 400. 400. Iya, 3,5 sampai 400 lah. 3,5 sampai 400. Tergantung di mananya Pak. Iya.
Nah, kalau yang dari Padang ke sininya nggak ada Pak ya? Ada perwakilan kita Ada perwakilan sana? Ada. Kita setiap provinsi ada perwakilan. Oh, setiap provinsi ada perwakilan. Di Pekanbaru ada, di Padang Kota ada, Bukit Tinggi ada, Jambi ada, Palembang, Lampung juga ada. Tanjung Karang. Oh, Tanjung Karang. Yang paling banyak kalau di travel ini apa Pak yang biasanya orang pakai? Untuk penumpang paling kalau Palembang Jambi lah paling banyak. Palembang Jambi. Itu berapa Pak tarif satu orang? Tarifnya 150 per orang. 150 ya. Tapi ya sekarang memang mungkin kalau pesawat kan sudah terbatas Pak ya. Jadi sebenarnya ini opsi yang paling baik ya, tetap lewat darat Pak. Lewat darat. Karena memang kalau pengalaman pribadi saya sebenarnya lebih enak lewat darat Pak. Benar. Kayaknya lebih seru aja Pak. Apalagi kalau ada udah tol Palembang Lampung enak. Oh iya dulu. Palembang tol enak. Dulu pacak 12 jam sekali jalan. Sekarang cuma berapa jam? 4 jam, 4 jam, 6 jam lah nyampe. 3 jam setengah tembus. Nah, kalau ngomongin unit. Unit berapa, kalau untuk Palembang Jambi lebih kurang sekitar 30 lah. 30 unit. Untuk Palembang Jambi ya? Ya untuk Palembang Jambi. Untuk Jambi Pekanbaru sekitar 10 lah. Sekitar 10. Iya. Itu mobil apa banyak Pak? Innova dan Hiace. Oh Hiace juga ada Pak? Iya Hiace ada. Muat banyak itu Pak Hiace? Iya 10. Nah kan itu 10 waktu full. Kalau sekarang 10 juga kalau pakai Hiace itu Pak? Iya dulu kan kami kan bangku diroba. Aha. Jadi untuk biar penumpang minatnya tinggi. Nah lebih leluasa. Dulu kan 15 Hiace isinya. Iya. Nah, sekarang dikurangi jadi 10. Oh. Karena supaya kalau ya ikut corona juga ngeri kan orang penumpang kan takut-takut. Mau deket-deketan juga. Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Nah kalau fasilitasnya dapat apa Pak penumpangnya Pak? Fasilitas yang jelas kalau snack, minum itu pasti. Sudah itu paling penting pelayanan. Iya, karena kita jemput antar alamat. Nah itu penting loh Pak. Ini salah satu keunggulan travel juga dibanding maskapai kan adalah jemput dari depan rumah kadang Pak. Door to door. Door to door. Iya. Berarti siap antar jemput. Berarti sampai rumah pun kalau ke telepon Pak, ya bisa. Aku nak ke Padang. Bisa. Kalau ke loket dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau macam mana? Di loket bukanya dari jam berapa sampai berapa? Jam 6 sampai jam 9 malam. Oh dari jam 6 pagi ya? Sampai jam 9 malam. Tapi kalau khusus penumpang bisa nginap di loket. Oh bisa nginap di loket? Bisa, karena ngapa untuk membantu supaya dia jangan cari tempat penginapan lagi. Oke, ada biaya tambahan enggak? Enggak ada. Enggak ada biaya. Tetap gratis. Gratis tuh lumayan. Apalagi kalau nyampe di tujuannya juga tengah malam, Pak. Benar, ya. Kalau malam-malam jam 2, jam 3 ya istirahat di loket wae. Iya. Itu yang paling penting. Dan yang favorit kalau di sini tuh Jambi, Pak ya? Iya, Palembang Jambi. Palembang Jambi luar biasa. Berapa kali berangkat Pak sehari, Pak? Kalau Palembang sekarang tuh jadwalnya jam 8 pagi, jam 10, jam 12, jam 2, jam 5 sore, jam 8 malam. Itu jadwal. Jadwalnya, itu sudah terjadwal berarti. Nanya nih Pak, kadang nih ada nih mungkin travel di luar sana lah dari sini. Kadang kan nunggu penuh dulu Pak. Kalau sini harus mah itu dah? Atau harus ngikutin jam? Kita minimal 3 harus berangkat. 3 langsung jalan ya? Enggak boleh. Itu pelayanan itu. Ini menarik nih karena kan kadang ya nggak semua sih Pak. Iya. Ada kan yang suka nunggu penuh dulu baru jalan. Malahan kalau minimal 2 harus berangkat. 2 pun langsung jalan Pak ya. Karena ngapa? Nah, kalau kita udah berangkat nama kita nanti tidak bagus. Iya benar-benar. Karena aku punya pengalaman kurang enak nih Pak. Iya. Pernah dibatalkan. Benar. Bang, besok aja jalannya. Enggak boleh harus berangkat itu. Minimal 2, 3 harus berangkat. 2, 3 harus berangkat. Iya. Nah, Pak, ini favorit sekarang mau Palembang nih kan ke Lampung, Pak. Kalau ke Lampung berapa, Pak, biayanya? Ke Lampung 250 per orang. 250? Iya. Itu via tol ya? Via tol. Berarti berangkat dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 pagi dengan jam 8 malam. Jam 10 pagi sama jam 8 malam? Iya, 2 kali keberangkatan. Cuma 2 kali ya? Iya. Itu jam berapa Pak nyampe Pak kalau ke Lampung? Kalau untuk jam 10, jam 3 udah masuk. Cepat juga ya. Jam 3, jam 4 sore udah masuk. Kalau dulu belum ada tol kan biasa berangkat subuh sampai 12 jam. Sampai sana tuh sampai Lampung pagi. Iya. Apalagi kalau naik bis kan dulu berangkat dari sini biasa jam 1 siang kan. Iya. Nyebrang ke ini biasanya jam 12 malam. Nah, Pak, kita ngomongin pandemi lagi, Pak. Kira-kira sekarang ini kita lagi pas kita syuting ini lagi nunggu kepastian PPKM diperpanjang apa tidak? Iya. Kita memang masih belum tahu. Tapi waktu masa-masa PPKM ini berpengaruh juga ada Pak ke penumpang Pak? Pengaruh. Karena orang nggak mau mudik. Orang nggak mau keluar. Kalau nggak pentingnya nggak keluar. Nah,
Karena ngapa? Kalau bisa ditunda, tunda dulu. Tunda ya. Nah, Pengaruh. artinya juga sebenarnya orang juga udah punya kesadaran Pak ya untuk Iya. keluar. Iya, benar. Nah, mudik kemarin juga kan masanya agak berat tuh Pak ya. 2 tahun ini lah lagi berat. Iya. Cawan Pak kemarin pas mudik tuh Pak? Waktu kapan? Mudik lebaran kemarin. Iya, lebaran itu disekat kan. Nah, Nggak boleh mudik. itu benar-benar jalan sama sekali. Iya. Kami sempat tutup 1 hari itu. Sempat tutup? Iya. Karena memang ada penyekatan itu Pak? Penyekatan. Nggak boleh. Akhirnya karena mungkin kami ini kan susah, bayar kredit mobil kan berat. Jalan terus. Kalau nggak jalan susah. Kredit jalan terus Pak ya? Karena kan kita nih rata-rata kan mobil kredit kalau. Ayo Pak. Sudah itu penuh mobil kita kan Innova, Ribbon kan, itu kan kredit semua kan. Iya. Nah itulah harus dikejar kan, supaya ansurannya bisa jalan Pak. Tapi kalau dari sebagai pengusaha travel Pak, melihat kayak kebijakan-kebijakan pemerintah buat bisnis travel sendiri, dampaknya seperti apa? Apa nggak makin negatif atau sudah bisa bangkit pelan-pelan? Iya, yang jelas kan gini, kalau travel itu kan tadi ya pintar-pintar kita lah. Macam mana caranya kita yang terbaik untuk penumpang. Trik-triknya selama masa pandemi kemarin mana Pak buat mengatasi? Paling kita tingkatkan pelayanan. Kita tingkatkan pelayanan supaya penumpang lebih nyaman lagi. Itu paling. Dan akhirnya jadi pilihan utama. Iya. Apalagi kan Yosi Mandiri Travel ini lah 10 tahun. Benar. Pemain lama lah ujung-ujungnya. Iya. Jadi kalau mau datang ke loket bisa langsung ke sini. Kalau nelfon kemana Pak? Telepon 0821 81 6000 35. 35. Itu siap jemput Pak ya? Iya. Kan tadi kalau ke Lampung sehari 2 kali. Palembang Jambi berapa kali Pak tadi? 6 kali ya? Jam 8, jam 10, jam 12, jam 12, jam 2, jam 5 sore, jam 8 malam. Kalau ke Padang, Pekanbaru Pak? Ke Padang khusus jam 8 pagi. Jam 8 pagi, iya. Sehari sekali? Iya, sehari sekali ke Padang. Pekanbaru juga sama? Pekanbaru jam 10 dengan jam 12. Nah, kalau Padang berapa Pak ongkosnya Pak? 400. 400? Iya. Pekanbaru 350. Fasilitasnya sama ya? Dapat sama. Sama ada berhenti makan biasanya Pak? Sama. Oke. Iya. Dan tentu saja Pak, kita harapkan semua, kita doakan, doa kita kayaknya sama kalau Pak. Iya. Pandemi ini cepat-cepat habis supaya bisnis hidup kita normal lagi lah Pak. Gitu. Iya. Ya Pak, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah ngundang, sekali lagi waktu yang membatasi kita nih Pak. Dan semoga juga Yosi Mandiri Travel tetap bisa bertahan, bahkan mungkin bisa bangkit lagi, buka trayek baru, siapa tahu sampai ke Jawa sana Pak. Kalau aku balik Jakarta soalnya Pak. Jadi kalau pesen tiket sama Bapak itulah. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak, sudah ngobrol-ngobrol sebentar di tengah kesibukan nih. Iya. Dan semoga kita semua bisa sama-sama bangkit dan hidup normal kembali. Ya, dan tentu saja teman ngobrol jangan lupa tetap saksikan Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Pos setiap hari Kamis jam 6:30 malam di seluruh platform sosial media Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Dan tentu saja saya ingatkan kembali buat teman ngobrol tidak bosan-bosan tetap perhatikan 5M, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan, tentu saja demi kebaikan kita bersama. Dan tentu saja tetap teman-teman ikuti ketetapan-ketetapan pemerintah yang sudah ditetapkan, semuanya demi kebaikan kita bersama. Jadi sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama saya Vano. Nantikan di episode berikutnya, dan tentu saja tidak lupa tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.